Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yogi Prasetya. Saya mahasiswa jurusan Informatika Universitas Siber Asia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Di sini saya membuat aplikasi atau sistem informasi perpustakaan. Di sini ada beberapa file, ada form login, form regis, dan main menu koneksi serta file UAS-nya, file main untuk main Java-nya. Di sini saya sudah membuat form login dengan desain seperti ini. Susun password. Di sini ada tombol register yang nantinya akan terhubung dengan form regis dengan desain seperti ini. Kemudian ada main menu juga dengan desain seperti ini. Saya ada tambah data, edit data, dan hapus data, serta ada tombol untuk ganti password dan logout. Di sini ada file koneksi juga. Ini nanti menghubungkan dengan koneksi ke MySQL. Saya menggunakan SAM untuk data akses data web server, database servernya. Kemudian di form login yang nantinya login ini akan membawa ke main menu, dimana apabila salah satu dari field ini kosong atau tidak diisi, maka akan menampilkan dialog seperti ini. Username dan password harus diisi. Kemudian ketika dia login, dia akan mengecek ke database dulu apakah data ini ada atau tidak. Kemudian apabila ada, dia akan menampilkan pesan seperti ini, yaitu login berhasil. Jika tidak ada, maka tidak ada atau salah satu datanya ada yang salah, inputnya ada yang salah, maka yang keluar adalah seperti ini, username atau password salah. Saja untuk form loginnya. Kita ke form regis. Untuk source-nya ya sama ya. Untuk source-nya ini apabila user ingin menambahkan data atau menambahkan user lagi, sama ya dengan login, yaitu username dan password. Apabila salah satu atau keduanya kosong, maka pesan ini yang keluar, username dan password harus diisi. Kemudian apabila sudah terisi atau tidak ada yang kosong, maka dia akan mencoba untuk insert atau menambahkan data ke table admin, password. Apabila berhasil, dia akan mengeluarkan register berhasil seperti ini. Untuk selanjutnya kita ke main menu. Di main menu ini, sini ada table untuk data buku nanti. Untuk sortnya sendiri, sini ada beberapa button. Button pertama ini untuk tambah data ya, tambah data buku. Ada kode buku, ada judul, ada pengarang, ada tahun. Di sini saya membuat apabila kosong, dia tidak bisa karena semua field harus diisi. Apabila ada salah satu yang kosong, maka muncul pesan ini. Kemudian apabila semuanya diisi atau tidak null, maka
ia akan lanjut untuk menambahkan datanya ke kode buku, ke tabel buku, untuk kode buku, judul, pengarang, dan tahun. Apabila data berhasil ditambahkan maka akan ada seperti ini. Kemudian dia akan merefresh table. Jika ada error, saya membuat beberapa number format. Nah, ini tahun, apabila tahunnya dia iseng menggunakan alfabet ya. Kemudian ada exception. Di sini saya menambahkan data, pesannya kenapa, apakah kode bukunya sama atau yang lainnya. Di sini juga ada untuk logout ya. Kemudian di sini ini edit, tombol button untuk edit data buku. Di sini pertama kita harus select satu row ya. Select satu row. Apabila tidak menselect salah satu row dari yang ada di table tadi, ada di table tadi, maka tulisan ini akan muncul, pesan ini muncul. Ketika kita mengklik edit tapi kita tidak menselect dari salah satu data di table, maka akan ada pesan pilih data yang ingin diedit terlebih dahulu. Nah, di sini ketika diselect maka akan mengambil data dari yang baris yang diselect. Kemudian setelah kita mengedit maka dia akan apabila kita sudah menselect baris mana yang mau diedit, maka nanti akan muncul seperti ini, input data baru prefill. Nah, sudah diisi ya dengan judul lama, kemudian datanya yang tinggal pilih mana yang mau diganti nantinya. Nah, apabila null nih, ketika kita menghapus kita tidak mengisi kembali, maka akan muncul show message dialog seperti ini. Itu semua filter harus diisi. Apabila sudah diganti atau salah satu data ada yang terganti, maka dia akan mengupdate update data buku. Maka dari salah satu ini apabila ada yang diganti maka akan terganti atau terupdate ke yang baru. Setelah itu dia akan memunculkan pesan data berhasil diupdate. Setelah itu langsung merefresh table. Ini juga saya membuat number format juga untuk tahunnya sama dengan yang create atau tambah data. Kemudian ada exception juga, gagal update data, bla bla bla, message errornya. Kemudian di sini ada hapus data. Sini menghapus data buku ya. Ketika diselect maka ketika tidak ada baris yang diselect atau data yang dipilih, maka akan ada pesan seperti ini sama dengan yang edit. Nah, cuma di sini kan dihapus, jadi pilih data yang ingin dihapus terlebih dahulu. Kemudian apabila sudah memilih baris yang mana yang mau dihapus, maka akan ada konfirmasi sebelum hapus, yaitu dengan pesan seperti ini. Mungkin ingin menghapus data dengan kode buku sekian, ada konfirmasi hapus. Nah, ada yes no option. Nah, apabila kita memilih yes, maka dia akan menghapus data dari database sesuai dengan kode buku yang kita pilih. Apabila data berhasil dihapus maka akan muncul dialog seperti ini, data berhasil dihapus, kemudian dia akan merefresh tabelnya kembali. Nah, saya juga membuat exception apabila gagal menghapus data. Kemudian di sini ada ganti password, button untuk ganti password. Nah, di sini saya membuat 3 field password untuk input ya, menggunakan gpassword field. Objeknya
objek message-nya, yaitu password lama, baru, dan konfirmasi password baru. Kemudian apabila sudah diganti maka akan muncul OK cancel option. Saya juga menambahkan OK cancel option apabila terkonfirmasi untuk ganti password. Di sini get password dari yang tadi, data yang sudah dimasukkan dari objek, kemudian ke sini apabila passwordnya kosong, maka apabila tidak, misalkan kita tidak mengisi apapun pada objek message ini, maka dia akan menampilkan semua field harus diisi message-nya. Kemudian apabila password barunya tidak sama dengan yang konfirmasi, maka konfirmasi password tidak cocok. Seperti itu. Jadi apabila misal kita mengisi password baru namun saat konfirmasi kita mengisi berbeda lagi, maka message berikut yang akan muncul itu konfirmasi password tidak cocok. Apabila berhasil, maka dia akan mencoba untuk mencari dari tabel admin di username dan passwordnya, password lamanya. Kemudian untuk username-nya dia dengan username login ya. Ini saya sudah menambahkan di sini private string untuk username dari yang login. Kemudian sini kemudian password lama dia akan mencari sesuai dengan password lamanya dahulu. Nah, apabila sudah ketemu, maka dia akan mengexecute update password di mana username yang login tuh berada. Dia apabila sudah terkonfirmasi atau sudah dapat sesuai dengan data yang dimasukkan, maka dia akan mengexecute update passwordnya ke password baru untuk username yang atau untuk user yang sedang login. Seperti itu. Apabila berhasil, maka pesan yang muncul adalah password berhasil diganti. Atau ketika ternyata salah memasukkan password lama, maka password lama salah. Ini apabila password lama ini salah. Jadi apabila user yang login ini memasukkan password lamanya berbeda, maka dia akan langsung muncul seperti ini, pesan seperti ini. Sisanya exception, error, untuk get message errornya. Baik, mungkin itu saja dari file-file yang sudah saya buat. Mungkin saya sekarang akan mendemokan programnya. Coba menjalankan programnya. Ini program login. Kita akan mencoba register terlebih dahulu. Register sini saya akan menambahkan admin 1. Kita coba register. Register berhasil. Dia akan kembali ke form login, kemudian kita masukkan yang sudah kita register tadi. Login berhasil, maka dia akan langsung masuk ke data buku. Oke, sudah data buku. Kemudian kita coba tambah data, misalkan buku BK002 seperti itu. Judul buku Java OOP, pengarangnya coba tahun coba 2000. Oke, data berhasil.
Jadi kalau data berhasil didapat, dia akan otomatis refresh tabel ini. Kemudian apabila kita mengedit data, apabila kita tidak memilih atau menselect data dari tabel ini, maka ini yang akan muncul, pilih data yang ingin diedit terlebih dahulu. Kemudian kita coba edit ini, dia akan langsung muncul edit judul atau judulnya oke saja. Kemudian apabila pengarangnya benar, kita coba ganti di pengarang, ganti ke baik, coba ganti, ternyata tahunnya juga salah, kita ganti. Apabila berhasil, maka dia akan ada message data berhasil diupdate. Dia akan kemudian merefresh tabelnya kembali dan sudah terganti ya di sini tahun dan pengarangnya. Dimana kalau kita sekarang mencoba hapus data, apabila tidak ada yang select, sama dengan edit tadi, kemudian kita coba select terus hapus data, dia akan memunculkan message atau dialog untuk konfirmasi dengan ya, kita hapus. Maka data berhasil dihapus. Dia kemudian akan merefresh kembali dengan data yang sudah dihapus. BK02 sudah tidak ada di tabel. Sekarang kita ke ganti password. Nah, ganti password tampilan seperti ini, ada password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Untuk password lama, misalkan kita masuknya, kita coba asal ya, nama ya, ini password lama saya salahkan, harusnya gagal. Nah, password lama salah ya. Jika password lamanya benar dan password barunya semisal konfirmasinya tidak sesuai dengan password baru, maka konfirmasi password tidak cocok. Itu baik. Nah, kita coba kembali, kali ini dengan benar, maka akan terganti. Apa berhasil? Ya, berhasil diganti, berarti tidak ada kendala saat memasukkan input, itu baik di password lama dan password baru. Password lamanya sesuai dengan yang ada di database, dan password barunya dan konfirmasi password barunya juga sudah sesuai, maka pesan ini akan muncul, password berhasil diganti. Kita coba login menggunakan password baru ya. Login berhasil. Oke. Baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.